Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Ibrahim Abrar dari kelas. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Ibrahim Abrar dari kelas studi kasus manajemen strategik kelas C. Saya akan mempresentasikan komponen D dari eh, laporan saya, yaitu dari perusahaan PT Latinusa eh, yang eh, akan membahas strategi kontrol dan juga evaluation. Nah, kita akan membahas balance scorecard atau BSC, eh, dan juga kualitatif dan juga quantitative measurement. Nah, balance scorecard itu adalah kerangka strategis yang dirancang untuk mengevaluasi dan mengelola performa organisasi secara menyeluruh melalui empat sudut pandang. Yang pertama itu ada financial, lalu juga ada customer, lalu juga internal business process, dan juga pembelajaran dan pengembangan perspektif. Nah, untuk yang pertama itu ada financial perspective. Nah, perspektif keuangan dalam balance scorecard PT Platimah Nusantara atau PT Latinusa ini menitik beratkan pada peningkatan kinerja finansial untuk mendukung pertumbuhan dan posisi pasar di industri plat timah. Nah, ini mencakup tujuan seperti meningkatkan pendapatan, margin laba, juga pengembalian investasi, dan juga efisiensi biaya dengan KPI, target, dan inisiatif seperti optimalisasi produksi untuk menyelaraskan strategi dengan operasional. Nah, apa tuh namanya? Bisa dilihat ini objektifnya, yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan profitabilitas, juga mendisverifikasikan sumber pendapatan. Lalu ini measurements-nya return on assets, net profit margin, juga pendapatan dari produk baru. Lalu targetnya itu pertumbuhan eh, leb- lebih eh, lebih dari sama dengan 8%. Eh, Terus juga untuk yang meningkatkan profitabilitas, yaitu pertumbuhannya itu di angka lebih dari sama dengan 10%. Lalu yang mendisverifikasikan sumber pendapatan itu pertumbuhannya di angka lebih dari sama dengan 15%. Nah, ini inisiatifnya ekspansi ke pasar ASEAN untuk meningkatkan pendapatan. Terus juga fokus pada segmen premium, food beverage, terus juga di dalam negeri, di pasar domestik. Terus juga ada inovasi produk ke sektor kimia, otomotif, dan juga elektronik. Nah, untuk yang internal proses eh, perspektif itu juga kurang lebih sama, hanya beda isinya saja. Objektifnya itu ada mempercepat kecepatan inovasi produk, dengan measurement waktu dari konsep ke pilot. Targetnya itu eh, memakan waktu kurang dari 9 bulan, dan inisiatifnya itu pembentukan cross-functional team. Terus juga ada objektif yang kedua itu mengurangi jejak lingkungan operasional dengan measurement konsumsi energi per ton atau KWH. Nah, terus juga targetnya itu penurunan 10% dari baseline. Terus inisiatifnya itu instalasi sensor IoT dan audit energi. Terus objektifnya itu meningkatkan kelincahan produksi. Terus dengan measurement jumlah SKU baru per tahun. Terus targetnya itu lebih dari 5. Inisiatifnya itu adaptasi lini produksi untuk berbagai sektor. Nah, untuk customer perspektifnya itu seperti ini. eh Sama juga dengan objektif yang berbeda-beda saja. Dengan objektif yang utamanya itu memperluas basis pelanggan premium, terus yang kedua juga memperkuat kepercayaan merek, lalu yang ketiga juga mempercepat penetrasi pasar baru. Nah, dengan inisiatif yang dari yang pertama itu target pelanggan segmen premium lokal, untuk yang memperkuat kepercayaan merek, kampanye ISO 14001, juga pelabelan hijau. Terus yang ketiga dari mempercepat penetrasi pasar baru, inisiatifnya itu penyesuaian ekspor dan studi pasar di ASEAN. Nah, eh, untuk yang learning and growth perspektif itu juga sama, eh, hanya isinya saja yang berbeda. Dari objektifnya itu memperkuat budaya inovasi,
Lalu juga yang kedua itu meningkatkan kapabilitas digital, yang ketiga itu mendorong kolaborasi lintas fungsi. Nah, inisiatif yang dilakukan adalah aktivasi tim CFT dan kegiatan research and development. Nah, yang dari meningkatkan kapabilitas digital itu inisiatif yang dilakukan adalah implementasi sistem sensor dan dashboard digital. Terus yang ketiga, yang dari objektif yang mendorong kolaborasi lintas fungsi, itu inisiatifnya adalah kolaborasi antar divisi dalam pengembangan produk. Nah, kita lanjut ke quantitative measurement dari ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada marketing performance. Nah, untuk KPI-nya itu ada di sini. Yang pertama itu ada pertumbuhan pelanggan premium, terus yang kedua pangsa pasar di segmen makanan dan minuman premium. Yang ketiga ada tingkat kesadaran pelanggan terhadap inisiatif hijau. Yang keempat ada waktu penetrasi pasar baru di ASEAN. Lalu juga yang kelima rasio keberhasilan tender versus penawaran. Nah, terus untuk yang keenam itu loyalitas pelanggan. Nah, untuk targetnya itu eh, em, maaf, untuk unit pengukurannya itu ada jumlah pelanggan baru, terus yang kedua dari pangsa pasar di segmen makanan dan minuman premium itu ada, unit pengukurannya persentase, terus juga dari KPI tingkat kesadaran pelanggan terhadap inisiatif hijau itu persentase responden unit pengukurannya, lalu waktu waktu penetrasi pasar baru di ASEAN itu unit pengukurannya dalam bulan ya. Terus rasio keberhasilan tender versus penawaran itu unit pengukurannya persentase. Lalu loyalitas pelanggan juga unit pengukurannya retention rate. Terus untuk targetnya itu di tahun 2025 yang pertama itu eh, eh, bertambah eh, 10 lebih dari sama dengan 10 pelanggan premium per tahun. Lalu yang kedua juga lebih dari sama dengan 60%, yang ketiga lebih dari sama dengan 75%, yang keempat itu targetnya kurang dari 6 bulan, yang kelima itu lebih dari sama dengan 40% penawaran dimenangkan, lalu yang terakhir itu lebih dari sama dengan pelanggan aktif. Mohon maaf sekali, saya lupa menjelaskan apa itu quantitative measurement. Quantitative measurement itu adalah pengukuran kuantitatif, maaf, eh, adalah metode untuk mengevaluasi kinerja atau hasil menggunakan data numerik yang terukur. Nah, ini melibatkan penggunaan indikator seperti angka penjualan, persentase kepuasan pelanggan, atau tingkat efisiensi produksi untuk memberikan gambaran objektif dengan target dan analisis data. Pengukuran kuantitatif dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis fakta untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke HRM performance. Nah, itu kurang lebih kurang lebih sama. Ada KPI atau Key Performance Indicator, ada unit pengukuran, dan juga ada target tahun 2025. Nah, untuk yang pertama itu target 2025 kita memiliki lebih dari sama dengan 8% return return on assets. Terus juga kita memiliki target lebih dari sama dengan 10% net profit margin. Nah, terus juga eh, yang ketiga itu targetnya ada eh, lebih dari sama dengan 18% gross profit margin. Terus yang selanjutnya juga ada eh, yang keempat lebih dari sama dengan 12% operating profit margin. Terus yang kelima ada lebih dari sama dengan 15% persentase pendapatan dari produk baru. Terus juga untuk yang terakhir ada eh, lebih dari sama dengan 15% YOY dari pertumbuhan pendapatan ekspor tahunan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kualitatif measurement. Nah, ini ada eh, jadi kualitatif measurement itu adalah pengukuran
adalah metode untuk mengevaluasi kinerja atau hasil yang berdasarkan data non-numerik seperti opini, persepsi, atau kualitas pengalaman. Nah, ini tuh melibatkan indikator seperti kepuasan pelanggan melalui feedback, budaya, organisasi, atau tingkat inovasi tim dengan analisis naratif atau observasi pengukuran kualitatif yang memberikan wawasan mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan organisasi. Nah, yang pertama itu ada, eh jadi di sini tuh ada yang pertama customer satisfaction survey, terus nanti juga ada employee satisfaction survey, lalu juga ada supplier satisfaction survey. Nah, untuk yang pertama itu nih bagian customer satisfaction survey, yaitu in- eh, ada ada bagian indikator, lalu juga ada bagian pertanyaan. Nah, untuk indikator yang pertama itu kualitas produk ada 3 pertanyaan seperti di sini. Lalu indikator yang kedua ada ketepatan, maaf, ketepatan pengiriman yang memiliki 3 pertanyaan juga. Eh, Terus juga ada layanan teknis dan after sales yang memiliki 3 pertanyaan, cita dan kepercayaan merek yang memiliki pertanyaan juga, dan juga harga dan nilai produk yang memiliki 3 pertanyaan juga. Bisa eh, Teman-teman bisa lihat sendiri untuk pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing indikator. Nah, ini selanjutnya employee satisfaction survey yang dia tuh kalau kalau tadi sebelumnya ini berfokus pada customer, untuk sekarang ini yang employee ini berfokus pada karyawan dari PT Latinusa itu sendiri. Nah, indikator penelitiannya itu ada yang pertama ada lingkungan kerja fisik dan keselamatan memiliki 3 pertanyaan. Eh, Lalu yang kedua indikator yang kedua hubungan dengan atasan dan rekan yang memiliki 3 pertanyaan juga. Lalu pengembangan diri dan pelatihan yang sama memiliki 3 pertanyaan juga. Kompensasi dan kesejahteraan yang kita sudah buat 3 pertanyaan juga. Lalu juga kepuasan umum dan loyalitas yang memiliki 3 pertanyaan. Jadi totalnya ada sekitar 15 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada employee yang menjadi sampel survei. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir itu ada eh, penelitian pada survei pada supplier dari PT Latinusa yang memiliki 5 indikator juga, memiliki 15 pertanyaan yang akan dijadikan objek survei, eh, maaf, untuk apa ya, pengukuran survei untuk pengukuran pada supplier dari PT Latinusa itu sendiri yang memiliki indikator komunikasi dan koordinasi. Lalu yang kedua juga ada proses pembayaran dan administrasi, lalu juga ada hubungan bisnis jangka panjang, lalu juga ada kepatuhan dan etika bisnis, dan juga yang terakhir ada kinerja operasional dan teknis. Em, Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.